Ada kembali menyaksikan Sido Today pemirsa, tahun baru Imlek. Sebentar lagi komunitas pecinta barongsai di Pangkal Pinang sibuk latihan. Ya, sementara kue keranjang masih jadi buruan warga di tahun baru Imlek. Sambut perayaan Imlek, komunitas pecinta seni barongsai Trilion Pangkal Pinang menggelar latihan intensif. Latihan yang biasanya mereka gelar 3 kali seminggu, kini dilakukan setiap hari hingga malam tahun baru Imlek tiba. Meski jadwal pentas perayaan Imlek tahun ini tidak sebanyak tahun lalu, mereka tetap menggelar latihan keras untuk atraksi terbaik. Berbagai atraksi diperagakan, mulai dari gerakan dinamis para pemain barongsai hingga iringan musik tradisional yang menggugah semangat. Kalau menjelang Imlek ini kami fokuskan sesuai jadwal Trilion latihan. Nah, kalau dia seminggu sebelum malam Imlek, kami rutin setiap hari. Dengan waktunya sore malam kami latihan. Tidak hanya aksi barongsai, cemilan khas Imlek kue bakul atau kue keranjang juga tetap jadi buruan masyarakat. Seperti yang dialami produsen kue keranjang yang terus mengebut pembuatan seiring meningkatnya pesanan kue di Jalan Dewa Ruci, Medan, Sumatera Utara ini. Dengan tetap mempertahankan ciri khas kue yang dilapisi daun pisang serta dimasak menggunakan tungku selama 12 jam. Bahkan setiap harinya mereka harus mencetak 200 kue keranjang. Kami tetap mempertahankan tradisionalnya, yaitu menggunakan tungku, menggunakan daun pisang sebagai alasnya, supaya aroma daun pisang itu tetap keluar di kue bakul itu. Dalam tradisi Tionghoa, kue keranjang memiliki makna dalam, diantaranya keakraban, kebersamaan, dan tahan lama. Makanya kue satu ini paling banyak diburu tiap kali menjelang Imlek. Tim Liputan iNews melaporkan. Jelang perayaan Tahun Baru Imlek 2025, pendeta dan sejumlah jemaat umat Tridharma menggelar penyucian patung Buddha Dewa Dewi di sejumlah kelenteng di Surabaya. Pembersihan patung merupakan tradisi sebagai wujud penghormatan kepada para dewa yang kini ruhnya ke nirwana. Umat Tridharma menyucikan puluhan arca, rupang, atau patung dewa di kelenteng Sukaloka, Jalan Coklat, Surabaya Utara, Jawa Timur. Ritual penyucian ini dilakukan setiap tahun jelang perayaan Imlek. Para pengurus dan jemaat kelenteng membersihkan rupang dengan khidmat. Tak hanya itu, altarnya pun dilakukan pembersihan. Dalam pencucian rupang atau patung Buddha ini membutuhkan air, bunga, serta minyak wangi. Ada 2 bak besar untuk penyucian rupang yang kecil, sementara rupang besar cukup dibersihkan mulai ujung mahkota hingga seluruh badan arca. Total ada 30 rupang kecil dan 2 arca besar yang dibersihkan. Nirwana, otomatis yang di sini ini penghuninya itu kan sudah nggak ada. Maksudnya ya nggak ada itu bukan berarti kosong-kosong gitu, tetap ada yang istilahnya penggantinya. Nah, dengan adanya naik mereka ke nirwana, makanya pada hari esoknya itu kita memandikan, istilahnya rupangnya itu kita mandikan itu supaya bersih. Kan selama setahun ya kena asap, kena debu itu kan kotor. Makanya pada hari ini kita mandikan untuk bersih-bersih itu. Hal yang sama dilakukan pengurus dan relawan kelenteng Hong San Koti, Surabaya. Pembersihan rupang dilakukan dari tanggal 23 hingga 26 Januari 2025. Para pengurus kelenteng menyiapkan air bunga mawar serta air teh untuk menyucikan ratusan rupang ataupun patung dewa yang ada di dalam kelenteng. Kegiatan ini dilakukan seminggu sebelum pelaksanaan Imlek tiap tahunnya. Patung yang dibersihkan antara lain patung Dewa Kongco Kong Tik Chon Ong yang merupakan dewa tuan rumah kelenteng tersebut, patung Dewi Ma Kuan Im, serta patung Konco Futek Chensen. Kemarin kita sudah menghantar Dewa Dewi untuk naik nirwana. Nah, hari ini kita bersih-bersih kelenteng, terus mandikan rupang-rupang, kan setahun sekali. Pokoknya sebelumnya Imlek kita ritual melakukan ini. Kelenteng Hong San Koti atau masyarakat sering menyebut Kelenteng Cokro terletak di Jalan Cokro Aminoto.
Kelenteng ini adalah salah satu kelenteng tertua di Surabaya dengan usianya lebih dari 100 tahun. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan.